to Drusalapan channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rayu di 78 channel. Pada kali ini adalah lanjutan ya, tambahan dari video sebelumnya saya tentang bagaimana cara mengakses RDM dengan menggunakan WiFi. Nah, tapi kalau yang dulu itu saya menggunakan WiFi. Jadi untuk servernya menggunakan WiFi, kemudian untuk klien juga menggunakan WiFi. Jadi satu jaringan. Nah, banyak sekali pertanyaan yang muncul di rekan-rekan, bagaimana jika server menggunakan kabel LAN, kemudian nanti akan disebarkan ke setiap klien dengan menggunakan WiFi, bukan dengan menggunakan LAN. Nah, jadi ini gabungan. Jadi server mengambil internet dengan menggunakan LAN, kemudian klien mengakses RDM menggunakan WiFi. Nah, bagaimana caranya? Akan rekan-rekan bisa mengikuti video yang akan saya berikan ini. Oke, rekan-rekan, pastikan bahwa rekan-rekan sudah menginstal RDM terlebih dahulu ya, melakukan proses instalasi. Jadi di sini kemudian yang membedakannya itu hanya di pengaturan network. Jadi di pengaturan network ini di adapter 1 tetap seperti ini. Kemudian di adapter 2, nah ini ada yang membedakan. Jadi kalau sebelumnya mungkin ini kosong ya, ini kosong, jadi kita akan tambahkan di port forwardingnya. Nah, untuk yang harus diisi oleh rekan-rekan itu adalah di hotspot, kemudian di gusport. Jadi gus IV-nya itu tidak perlu diisi ya. Oke, nah untuk hotspotnya kita akan coba memasukkan port yang memang kemungkinan tidak bentrok. Jadi pastikan bahwa rekan-rekan tidak memasukkan hotspot yang pernah rekan-rekan pasang di laptop atau di server rekan-rekan. Nah, misalnya saya di sini 808 3 digit ya, supaya untuk meminimalisir bentrok. Kemudian gusportnya di sini saya misalnya 80. Nah, jadi cukup ini yang rekan-rekan isi. Nah, setelah itu rekan-rekan tinggal diklik OK. Semuanya sama dengan sebelumnya ya. Aturannya sama, adapter 1 post on di adapter, kemudian adapter 2 oke, seperti itu. Rekan-rekan tinggal diklik OK, kemudian dijalankan virtual machine untuk RDM. Oke, kita akan tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan, ini sama dengan akses WiFi ya. Kalau kemarin kita melihat IP address yang muncul di adapter ya. Jadi di adapter WiFi. Karena sekarang kita menggunakan LAN. Untuk akses jaringannya kita menggunakan LAN. Nah, kalau kemarin menggunakan WiFi, sekarang menggunakan LAN, jadi sama. Jadi rekan-rekan tinggal diklik kanan saja di sini di adapter yang terkoneksi ke internet, dan dilihat statusnya dan detail. Nah, pastikan IP 4-nya ini nanti yang akan kita panggil. 192.168.0.100. Oke, kita akan coba panggil di 100. Oke, 192.168. Nah, setelah ini rekan-rekan harus menambahkan hotspotnya ya. Nah, hotspotnya tadi kita sudah. Oke, kita kembali ke virtual machine di sini. Di adapter 2 kita pilih advance, kemudian port forwarding. Nah, ini. Jadi pastikan rekan-rekan memasukkan hotspot yang tadi rekan-rekan masukkan. Di sini 808. Oke, saya akan tambahkan di sini titik 2 808. Sorry. Nah, tinggal dipanggil, kita akan lihat. Nah, RDM berhasil diakses. Nah, kita juga akan memastikan apakah RDM ini bisa diakses di WiFi atau di server di klien lain ya. Saya akan mencoba dengan menggunakan handphone. Oke, yang penting ini satu jaringan ya. Jadi kalau ini tidak menjadi masalah kalaupun server kita menggunakan LAN, tapi selama kita masih dalam satu jaringan modem, satu jaringan. Misalnya ini menggunakan internet IndiHome misalnya. Nah, ini dengan jaringan yang nanti WiFi itu masih tetap satu jaringan. Jadi jangan sampai yang WiFi menggunakan Telkomsel misalnya, kalau ini menggunakan IndiHome, jangan sampai seperti itu. Kalau ini menggunakan IndiHome ya
si klien juga harus menggunakan IndiHook. Jadi harus satu jaringan. Kita akan coba, kita sudah masuk. Kita akan panggil 192.168.0.117 yang tadi muncul ya. Yang tadi muncul itu di 117, kemudian titik 2808. Kita akan panggil. Nah, ini berhasil. Kita berhasil untuk mengakses RDM dengan menggunakan WiFi, walaupun servernya dengan menggunakan LAN. Nah, jadi rekan-rekan, ini juga mungkin yang banyak dialami oleh rekan-rekan ketika hanya memiliki server, tapi adapternya itu cuma satu ya. Jadi adapter yang terkoneksinya cuma satu, jadi rekan-rekan bisa menggunakan host only adapter. Kemudian nantinya di port forwarding yang terkoneksi ke internet bisa menambahkan untuk hotspot dan gusport, kemudian nanti diakses bisa dengan menggunakan WiFi ya. Oke, rekan-rekan, itu mungkin yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.